Selamat pagi anak ibu guru semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita mulai kembali pada tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, muatan pelajaran matematika tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu tema 4 pada halaman 5. Anak-anak, perhatikan ilustrasi berikut. Dika mempunyai 5 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 2 buah plastik yang berbeda. Tuliskan kemungkinan banyaknya jeruk dalam setiap plastik. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita pisah dulu plastik 1 dan plastik 2 ya. Jadi, jika dalam plastik 1 berisi 12 jeruk, maka plastik 2 berisi 3 jeruk. Karena jumlahnya pasti 15 ya. Jika plastik 1 berisi 11 jeruk, maka plastik 2 berisi 4. Selanjutnya, jika plastik 1 10, maka plastik 2 5. Kemudian jika plastik 1 9, maka plastik 2 berisi 6 jeruk. Kita lihat 12 ditambah 3, 11 ditambah 4, 10 ditambah 5, dan 9 ditambah 6. Hasilnya adalah 15. Selanjutnya ini adalah penjelasan bagaimana menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui ya. Anak-anak, untuk lebih jelas kembali, mari kita simak penjelasan berikut ini. Misalkan kita mempunyai bilangan 150. Dua bilangan yang apabila dijumlahkan menjadi 150 adalah 100 tambah 50, 90 tambah 60, 80 tambah 70, 145 tambah 5, 75 tambah 75. Dan masih ada kemungkinan bilangan-bilangan yang lain. Sudah paham ya? Ya. Lalu bagaimana cara mencari bilangan-bilangan tersebut? Nah, misalkan kita mempunyai bilangan 2000. Kita akan menentukan dua bilangan yang dijumlahkan menjadi 2000. Caranya adalah kita pilih satu bilangan yang kurang dari 2000. Contoh misalnya 1500. Kemudian untuk mencari bilangan yang kedua, kita tinggal mengurangkan antara 2000 kurang 1500. Hasilnya adalah 500. Jadi bilangan keduanya 500. Satu contoh lagi, misalkan kita pilih bilangan 1 1000, bebas ya, di depan maupun di belakang caranya sama. Berarti kita tinggal mengurangkan antara 2000 dengan 1000, hasilnya 1000. Nah, itu tadi adalah cara mencari dua bilangan yang dijumlahkan menjadi 2000. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal berikut. Carilah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut. Nah, perhatikan soal pertama. Caranya berarti adalah 3786 kurang 2354. Kita kerjakan dengan cara bersusun ya. 3786 kurang 2354. Kita kurangkan. 6 kurang 4, 2, 8 kurang 5, 3, 7 kurang 3, 4, dan 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1432. Soal kedua berarti tinggal mengurangkan ya, yaitu 2780 dikurang 1568. Ya, kita kurangkan. 0 kurang 8 tidak bisa, kita ambil 1 menjadi 10. Jadi 10 kurang 8, 2. Tadi diambil 1 tinggal 7. 7 kurang 6, 1. 7 kurang 5, 2. 2 kurang 1, 1. Jadi sudah ketemu ya, hasilnya 1212.
Selanjutnya yang terakhir berarti 1.800 dikurang 600 ya. Kita kurangkan 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 8 kurang 6, 2. Nah, 1 tidak ada yang dikurangi, hasilnya tetap ya, jadi 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1.200. Sudah paham ya? Mudah ya nak ya? Ya, selanjutnya mari kita belajar soal cerita. Perhatikan. Ayah membutuhkan 3.500 batu bata untuk membuat pagar di pekarangan rumahnya. Ia memiliki beberapa persediaan batu bata. Ia akan membeli lagi untuk melengkapi kekurangan batu bata. Tentukan perkiraan jumlah batu bata yang akan dibeli dan jumlah persediaan yang tepat. Nah, kita lihat jumlah batu bata tadi ada 3.500. Berarti kita akan mencari dua bilangan yang dijumlahkan menjadi 3.500. Kita lihat, kita misalkan di rumah masih ada batu bata 3.000. Maka ayah harus membeli 500 buah batu bata. Kedua, kita misalkan di rumah 2.500. Maka ayah harus membeli 1.000 batu bata ya. Nah, jika di rumah ada batu bata 2.000, maka ayah harus membeli 1.500 batu bata. Dan jika di rumah ada 1.000, maka ayah harus membeli 2.500. Nah, ini hanya beberapa kemungkinan saja ya. Bisa juga bilangan-bilangan yang lainnya. Soal cerita kedua. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, mari kita tentukan ya. Kemungkinan banyaknya hari Siti belajar di sekolah maupun di rumah. Ingat tadi dalam soal, Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah ya. Jadi banyaknya hari harus lebih banyak di sekolah. Sekarang mari kita tentukan. Misalkan di sekolah ada 200 hari. Maka di rumah pasti 365 dikurang 200 hasilnya adalah 165 hari. Sudah benar ya nak ya, lebih banyak di sekolah. Nah, misalkan di sekolah adalah 210. Maka di rumah adalah 155 hari. Kemudian jika 250 hari di sekolah, maka di rumah adalah 115 hari. Dan jika 300 hari di sekolah, maka di rumah adalah 65 hari. Jika dijumlahkan semuanya menghasilkan 365 hari. Sudah paham ya? Selanjutnya, nah anak-anak, soal berikutnya perhatikan. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 dan 2.000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, mari kita selesaikan. Berarti dari soal ini kita diminta untuk menentukan kemungkinan yang disimpan di rumah dan yang dijual ke pasar dari masing-masing panen ya. Nah, kita misalkan yang pertama adalah 1.000. Berarti jika yang disimpan di rumah 500, maka yang dijual adalah 500 juga. Kemudian yang 1.200. Jika yang disimpan di rumah 600, maka yang dijual juga ya 600. Kemudian yang 1.300. Jika disimpan di rumah 600, maka yang dijual berapa nak? Ya 700. Kemudian 1.500. Jika yang disimpan di rumah kita misalkan 1.000, maka yang dijual berarti iya berapa? 500. Nah, selanjutnya 2.000.
Jika yang disimpan di rumah kita misalkan 1.000, maka yang dijual di pasar berarti ya 1.000 juga. Nah, itulah kemungkinan kentang yang disimpan di rumah dan dijual di pasar ya. Sudah paham ya nak ya? Mudah ya. Maka selanjutnya ada soal-soal sebagai tugas kalian di rumah. Dikerjakan di buku matematikanya. Maka dengan demikian untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian dapat memahaminya ya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik.